Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar SQL kembali dan menuju materi baru menggunakan subquery di table layers. Dan kita akan coba belajar kalau sempat ya ada 3 materi untuk menggunakan subquery ini. Itu ada table layers, subquery dan S ya biar lebih rapi datanya. Oke, kita akan coba dulu di sini akan dilihatkan dulu. Jadi kita akan membuat data lebih kompleks tapi tentu saja jangan khawatir, insya Allah masih mudah diikutin ya teman-teman ya dan dikuasai. Tinggal teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin atau masih bingung boleh di kolom komentar ya. Oke, di sini kita kan punya data baru tentang sepak bola. Oke, kita awal-awalnya latihan dulu. Di sini kita lihat dulu database-nya ada ID, nama, goals. Administrasi Will ini 14 golnya, tingginya 178. Ada Takuya, golnya 8, tingginya 181. Oke, di sini kita latihan dulu sebentar. Di sini kita harus memunculkan goals. Gimana teman-teman? Masih ingat untuk memunculkan jumlah goals-nya gimana teman-teman? Goals-nya itu adalah dari will ya. Maka kita pilih goals di sini berarti. Nah, seperti ini ya, goals. Terus from players berarti dari database players ini. Terus di mana? Berarti pakai where ya. Where goals-nya namanya ya, sorry, namanya sama dengan adalah Will. Oke, titik koma jangan lupa, boleh di bawah kalau nanti ke depannya atau di sebelahnya. Sama aja ya. Kita klik play dulu, kita lihat sama atau enggak. Oke, sama ya, goals-nya adalah 14. Oke, di latihan kedua kita disuruh untuk memunculkan semua database name ya. Oke, gunakan where untuk mendapatkan data pemain yang nilai kolom lebih dari 14 score Will. Oke, di sini berarti kita play dulu kalau ini masih banyak. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari data, kategorinya goals-nya teman-teman ya. Oke, ini berarti goals lebih dari sama dengan lebih dari 14 aja deh kali ya. Oke, lebih dari 14. Kita klik play dulu. Jadi yang nilainya lebih dari 14, lebih dari sama dengan, sebentar kita lihat. Lebih dari 14 ya. Jadi yang di bawah 14-nya itu dia nggak bisa muncul. Kita klik play dulu. Oke, udah sesuai ya, sama dengan yang diharapkan. Jadi ini data pertama masih review dulu untuk pelatihan, sebelumnya sambil kita akan coba, belajar tentang subquery teman-teman. Oke, ini masih berhubungan dengan materi kedua untuk materi tadi. Jadi intinya di sini kita akan menggunakan subquery, di mana kita menggabungkan 2 data yang tadinya tadi 2 data menjadi satu SQL saja, yang tadinya 2 SQL menjadi satu SQL saja. Nah, kita menggunakan data query. Tadi kan seperti ini kan, ada 2 SQL. Nah, kita kan coba membuat satu SQL saja. Nah, di mana caranya sama sebenarnya, awalnya di sini ada where goals. Nah, lebih dari kan sini harusnya lebih dari 14 kan. Lihat sini, lebih dari 14. Select name, players, goals sama aja tapi setelah lebih dari dia buka kurung teman-teman ya. Buka kurung, terus tutup kurung, di dalamnya kita pilih untuk menampilkan nilai will. Nilai will itu kan caranya tinggal dimasukkan aja yang tadi select goals, from failure, where name, will. Jadi nilai si will-nya dimunculkan sama aja kan. Ini kan tadi muncul adalah 14. Maka ini sama aja lebih dari 14. Cuman kita gabungkan datanya biar lebih fleksibel ya. Kalau hanya kayak gini 14, nah itu kan nggak tahu data siapa gitu ya. Bisa will, bisa bukan. Tapi kalau ini, database-nya bisa kita ubah di database, tapi tetap si will-nya ketika kita ubah 15 maka lebih dari 15 ya teman-teman. Oke, ini cara penulisannya udah saya jelasin tadi. Nah, di dalam konsepnya sebenarnya yang ketika ini dibuat, data ini dibuat, yang pertama dijalankan dalam program adalah, mendapatkan skor will dulu. Setelah itu, setelah skor will-nya didapat, baru dijalankan program yang, apa namanya, yang ininya ya,
nama misal, terus from players atau database players, goals-nya lebih dari 14 itu. Oke teman-teman. Nah, kita akan coba dulu. Di sini sudah disiapkan untuk latihan awal, dia udah nyiapin teman tinggal kita ketik aja. Di sini disuruh mendapatkan, statement SQL untuk mendapatkan skor milik Will di baris bawah. Jadi ini ada nama, players, goals, lebih dari Will siapa aja sih gitu ya. Berarti di sini sama aja kayak tadi, untuk mendapatkan nilai Will itu kan tinggal goals ya, from players where's, goals-nya itu, oke yang lebih dari goals, lebih dari oh enggak, ini berarti pakai name ya, pakai name, kita cek dulu teman-teman ya. Di sini name-nya Will ya, name sama dengan Will. Oke, kita klik play dulu, kalau gagal kita perbaiki teman-teman ya. Oke, udah berhasil teman-teman ya. Jadi ini mendapatkan nilai, pemain-pemain yang lebih dari Will, nilai, ini ya golnya ya. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mencari data, untuk exercise 2 ini, menggunakan subquery dapatkan nilai kolom goals yang lebih dari, skor rata-rata. Jadi ini yang nilainya lebih dari rata-rata berapa, berarti di sini select name goals udah, from players, berarti setelah itu oke, from players, where goals, apa namanya, berarti goals lebih dari kurung buka kurung buka, enter sekali teman-teman ya, jangan lupa di sini ada titik koma juga. Oke, agak diberikan jarak dulu. Nah, di mana goals, karena di sini disuruh menggunakan lebih, yang lebih tinggi dari skor rata-rata, berarti kita pilih, mmm, select select, VG ya. Oke, di rata-rata goals, karena yang dicari adalah rata-rata, terus from dari players. Harusnya benar ya, kita coba dulu. Di sini select name goals, untuk kolomnya, dari database players, di mana goals-nya lebih dari rata-rata goals players ya. Kita coba dulu, kita play, berhasil atau enggak. Oke good, berhasil ya. Oke teman-teman, kita klik kirim dulu untuk membuktikan semua programnya berjalan dengan baik. Oke mantap. Oke, itu ya tadi untuk menggunakan subquery. Selanjutnya adalah menggunakan atau ejaannya AS ya. Ini untuk memudahkan pembacaan aja sebenarnya, sehingga yang tadi kolomnya tadinya name menjadi lebih, gampang diinikan. Misalnya select goals as score wheel, sehingga nanti nama kolomnya score wheel ketika sudah dijalankan teman-teman, ya. Jadi ini kayak gini nih, ya teman-teman gampang ya, tinggal nambahin S-nya aja. Oke, mulai latihan. Di sini gunakan S untuk menamai kolom 180 atau lebih. Di sini Takuya kayak di sini disuruh untuk, where, oke where egg-nya kalau ini standar belum disuruh pakai subquery, lebih dari sama dengan ya, atau sama dengan, berarti sama dengan 180. Oke, di sini name-nya kalau belum diubah, ininya masih name nih teman-teman, ya, lihat. Nah, agar dia menjadi 180 sentimeter atau lebih kita pakai S, terus, eee, setelah itu kalau teman-teman lupa bisa cek lagi, ya, pakai tanda kutip, terus di sini 180 sentimeter atau lebih, kita cek name-nya harusnya udah berubah jadi oke, udah sama ya. Jadi ini kita mencari data yang pemain yang tingginya lebih dari 180 sentimeter, ya, dan kita namain nama tabelnya dengan 180 sentimeter atau lebih. Oke, di latihan kedua ini gunakan S untuk mencari kolom total skor tim. Total skor tim di sini kan dia awalnya sum kan, sum price, normal dulu aja ya sementara. Oke,
kita play dulu aja. Oke, periksa nama kolom price tidak ada. Oke, oh di sini langsung pakai S, mmm, S-nya pakai ini ya, skor. Oh sorry sorry, di sini bukan price, goal, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya ya. Goals, kalian total score tim, kita klik play. Oke, sama ya teman-teman, di sini select some goals. Jadi kita jumlahkan goals agar dia ada nama si kolomnya, kita pakai total score tim dari from players. Oke, kita lihat, kita klik kirim. Baik, itu aja teman-teman ya materi tentang, awal-awal di SQL Studio 3 menggunakan subquery. Kita sudah belajar menggunakan subquery dan menggunakan S untuk memudahkan pembacaan SQL atau database kita. Oke, itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Perlorma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.